Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cerita yang akan menceritakan berbagai hal menarik untuk Anda. Tapi sebelum ke cerita, subscribe dulu ya channel Cerita agar lebih berkembang, serta gunakan earphone untuk mendapatkan sensasi yang lebih baik lagi. Ini adalah kisah nyata yang menimpaku pada tahun 2010 yang lalu. Aku tinggal di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dan waktu tahun 2010 saya dan keluarga mengalami sebuah kejadian mistis yang hampir saja membuat keluargaku berantakan. Kami adalah keluarga pedagang. Dari kakekku sampai saya sendiri adalah seorang pedagang. Pada waktu itu saya masih duduk di bangku kuliah dan adik saya masih duduk di bangku SMP. Ayah saya adalah seorang pedagang onderdil kendaraan bermotor dan ibu saya adalah pedagang toko kelontongan. Kami adalah keluarga yang bahagia dan harmonis. Dari segi ekonomi pun kami tergolong dari keluarga yang mapan. Mempunyai 2 toko besar, 2 rumah yang cukup besar, dan memiliki beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan keluarga kami pun adalah keluarga yang terpandang di daerahku. Pada tahun 2010 itu adalah tahun kejayaan bagiku dan keluargaku. Bisnis keluarga kami maju pesat. Orang tua kami pun berhasil membuka beberapa toko cabang. Dan tak bisa dipungkiri lagi, bisnis ini memang membuat keluargaku kaya raya. Namun namanya juga manusia, selalu membuat kesalahan dan kurang bersyukur. Pada suatu hari, ayahku ditawari sebuah rumah yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku. Rumahnya cukup besar dan halamannya pun luas. Setelah berbicara dengan ibuku, lalu ayahku pun menyetujui untuk membeli rumah itu. Ya awalnya sih kami happy-happy saja, karena memang kami memiliki 3 rumah yang besar. Bangga rasanya. Suatu hari aku dan keluargaku menginap di rumah baru yang kami beli. Rumahnya memang nyaman, ada kolam renang, ada gazebo, serta ada mini garden. Senang sekali rasanya hatiku. Namun, keesokan harinya ada seorang laki-laki parubaya menghampiri rumah kami. Awalnya kami tidak terlalu menghiraukannya karena memang kami tidak mengenalnya. Namun, dia terus mengucapkan salam dari luar pagar rumah kami. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan karena dia terus saja berdiri di depan pagar, aku pun segera menghampirinya dan bertanya kepadanya ada keperluan apa dia menghampiri rumah kami. Maaf Pak, Anda siapa? Dan ada perlu apa Anda datang ke rumah kami? Lalu dia pun menjawab, maaf Dek, bisakah saya bertemu dengan ayahmu? Ada yang perlu saya sampaikan kepada ayahmu. Lalu aku pun menjawab, memang Bapak ini siapa sampai ingin bertemu dengan ayah saya? Lalu dia pun menjawab, kemarin saya pemilik rumah ini Dek. Aku pun terheran. Aku tahu betul bukan bapak ini yang kemarin menjual rumah ini kepada ayahku. Ada apa ini? Apa mungkin ada masalah dalam ijab kabul penjualan rumah ini? Karena ini adalah urusan orang tua dan aku belum berhak untuk mencampurinya. Akhirnya aku memanggil ayahku. Ayahku pun berbicara dengan pria tua ini di ruang tamu, dan aku pun menguping dari ruangan di sebelahnya. Dalam obrolan mereka, ternyata rumah ini adalah rumah sengketa yang masih diperebutkan oleh keluarga besar bapak itu. Menurutnya, rumah ini seharusnya dibagi 3. Dia adalah anak pertama, tapi ternyata rumah ini dijual oleh adik bungsunya tanpa sepengetahuannya. Secara hukum, rumah ini sah menjadi milik kami, karena akta kepemilikannya pun sudah ada di tangan kami. Bukti jual belinya pun ada di tangan ayahku. Dan di dalam obrolan ayahku dengan laki-laki itu, aku kembali mendengar dia meminta uang tambahan kepada ayahku atas penjualan rumah ini. Seketika ayahku pun menolak, karena urusan keluarga bapak itu bukanlah urusan ayahku. Dan ayahku mengatakan dengan lantang, kalau urusan duit, silahkan minta kepada adik Anda. Saya sudah membayar uang pembelian rumah ini seharga 3 miliar. Lalu bapak itu pun seketika pergi tanpa berpamitan. Dalam pikiranku, apakah ayahku yang terlalu keras ataukah bapak itu yang tidak sopan? Tapi yang aku yakini,
Rumah ini telah kami beli dengan harga yang pantas dan sah secara hukum. 3 bulan setelahnya, aku mengalami kejadian yang aneh di rumahku. Namun, bukan rumah yang baru kami beli, namun rumahku yang lain yang letaknya dekat dengan toko bapak dan ibuku. Saat itu, aku terjaga sampai jam 1 malam. Aku begadang karena memang malam itu adalah malam minggu. Saat itu, aku hendak ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah terdengar suara perempuan yang tertawa. Tapi setelah dihampiri, tidak ada siapa-siapa di sana. Siapa itu tadi yang tertawa? Tapi ketika aku membalikkan badan, aku kaget setengah mati. Ternyata tepat di depan mataku ada sesosok hantu wanita yang berdiri sambil tertawa mengerikan. Aku pun hanya bisa terdiam dan seketika itu aku berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Orang-orang di rumahku langsung terbangun. Kebetulan ada beberapa orang karyawan bapakku yang menginap di rumah. Mereka pun menolongku, dan saat ku ceritakan aku melihat hantu, mereka semua tidak percaya. Mereka menilai aku hanya berhalusinasi. Bahkan ayahku mengatakan, masa calon sarjana masih percaya sama hantu. Keesokan harinya, saat membuka pintu depan rumah, AET yang bekerja di rumahku melapor kepada ayahku. Dia mengatakan tepat di depan pintu rumah ada seonggok tanah yang berwarna hitam legam dan berbau busuk. Kami pun merasa kaget. Tanah apa ini? Kok bau sekali? Tapi ayahku berkata, tanah itu mungkin saja tanah kotor yang dibawa oleh hewan seperti anjing, kucing, atau kelelawar. Sudah, jangan dirisaukan, kata ayahku. Karena aku masih teringat kejadian mistis yang aku alami ketika aku mengendarai mobil menuju kampusku, aku menjadi sedikit bengong dan hampir saja aku menabrak pengendara motor yang ada di depanku. Astagfirullah, ucapku. Kenapa aku jadi tidak fokus begini? Entah apa yang terjadi. Setelah beberapa hari yang lalu aku melihat hantu di rumahku. Kali ini adikku yang melihat hantu. Ketika aku tengah berada di kamar, tiba-tiba adikku berteriak. Seketika itu pun aku menghampirinya dan menanyakan ada apa. Dia pun menjawab, aku melihat hantu, Kak. Hantunya pocong. Dia berdiri di depan tangga menuju lantai 2. Astagfirullahaladzim, ucapku. Ada apa ini? Apa ada yang salah dengan keluargaku? Dan tiba-tiba ayah dan ibuku berteriak dari dalam kamarnya. Aku pun segera berlari menuju kamar ayah dan ibuku. Pak, Bu, ada apa? Ibu dan bapakku hanya terus berteriak. Namun karena pintu kamar dikunci, aku tak bisa masuk. Aku pun memanggil adikku dan beberapa karyawan ayahku untuk mendobrak pintu kamar. Namun setelah kami mendobrak pintu kamar, ternyata ayah dan ibuku telah pingsan. Karena panik dan bingung harus berbuat apa, akhirnya aku menelpon rumah sakit untuk segera mengirimkan ambulan ke rumahku. Di rumah sakit, ibu dan bapakku masuk ruang perawatan khusus atau ICU. Kata dokter, ayah dan ibuku terkena serangan jantung. Tapi pikirku, masa iya mereka terkena serangan jantung? Karena sebelum pingsan, mereka berteriak-teriak meminta tolong terlebih dahulu. Kurang lebih 2 hari, kedua orang tuaku tidak sadarkan diri. Dan ketika mereka tersadar, akhirnya mereka bercerita kepadaku bahwa mereka melihat hantu yang tinggi besar di kamar. Hantu itu berkulit hitam dan berbulu lebat, matanya merah dan bertaring serta tertawa menakutkan. Aku pun berpikir, apakah mungkin hantu itu adalah sosok genderuwo seperti yang diceritakan oleh orang-orang selama ini. Aku pun merenungkan kejadian aneh yang menimpa keluargaku. Pertama, aku melihat kuntilanak. Kemudian adikku melihat pocong. Dan sekarang kedua orang tuaku melihat genderuwo. Ada apakah ini? Apa yang terjadi kepada keluargaku? Apakah kami pernah berbuat kesalahan?
Keesokan harinya, karyawan toko ayah dan ibuku memberitahukan kepadaku jika di toko Onderli dan toko keluntukan milik ayah dan ibuku juga ditemukan seonggok tanah berwarna hitam legam dan berbau busuk. Wah, ada apa lagi ini? Kenapa ini bisa terjadi? Namun, aku tidak memilih menceritakannya kepada kedua orang tuaku karena mereka masih dalam perawatan dokter di rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, setelah kedua orang tuaku pulih, entah kenapa suasana di rumah menjadi tidak asik lagi. Sekarang kami seringkali hanya berdiam diri di dalam kamar. Bahkan ayah dan ibuku kini sering terlihat bertengkar. Karena sudah merasa rumah bukan lagi tempat yang nyaman buatku, aku pun mencari kesenangan di luar rumah. Aku yang dulu malas nongkrong-nongkrong gak jelas, kini aku keasikan nongkrong di klub malam, hura-hura, mabuk-mabukan sambil main perempuan. Hal itu pun semakin membuat hidupku jadi tidak jelas. Kuliahku terbengkalai dan aku menjadi sering tidak pulang ke rumah. Sampai suatu hari, adikku mendatangiku di tempat kos. Dia berkata kepadaku, saat ini bapak dan ibu sudah tidak tinggal serumah lagi. Tentu aku yang sudah merasa kacau menjadi tambah kacau. Namun adikku berhasil meyakinkanku untuk pulang. Menurut adikku, aku adalah anak pertama. Aku yang seharusnya paling depan menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, bukan lari dari masalah. Pada sewaktu-waktu aku berbicara dengan ayahku. Ayah, aku minta maaf. Dan ayahku pun menjawab, kamu itu laki-laki, jangan letoy, ada masalah dikit langsung kabur. Aku pun merasa tertampar. Ya, memang benar, aku laki-laki dan anak tertua di keluargaku. Seharusnya aku yang menjadi tumpuan keluarga. Ketika aku menanyakan keadaan keuangan keluarga kepada ibuku, beliau berkata, jika keuangan keluargaku sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari toko semakin sepi, sedangkan kebutuhan hidup dan gaji karyawan tetap harus dibayarkan. Dan benar saja, ketika aku ke toko ibuku, memang tokonya sepi sekali, tidak seperti dulu yang ramai dengan pembeli. Begitu pula dengan toko ayahku, sepi pembeli. Pelan-pelan aku berbicara kepada kedua orang tuaku agar kita saling memaafkan dan berkumpul kembali seperti dulu. Mari kita selesaikan masalah ini sebagai sebuah keluarga. Kita lawan keadaan ini bersama-sama, ucapku. Akhirnya kami bisa berkumpul kembali di rumah, walaupun sejujurnya masih ada rasa kurang nyaman ketika di rumah. Pada malam hari kala itu, terdengar suara seperti benda jatuh dari arah depan rumah. Seketika kami pun berlarian melihat apa itu. Ternyata setelah kami lihat, tampak berbagai makhluk halus memenuhi halaman rumah kami. Mulai dari makhluk yang tinggi besar, pocong, tuyul, dan masih banyak lagi. Astagfirullah, kenapa ini bisa terjadi? Keesokan harinya, pekerja di toko ayah dan ibuku kembali melaporkan bahwa tadi malam mereka melihat hantu di dalam toko. Aku berpikir, apakah hantu-hantu ini yang membuat keluargaku menjadi hancur berantakan dan membuat usaha keluargaku menjadi hampir bangkrut. Selang beberapa waktu, ada salah satu pelanggan ayahku yang menelepon. Ia mengatakan, kenapa sudah 3 bulan ini toko ayahku sering tutup? Bahkan menurutnya, sudah seminggu ini toko ayahku tutup. Ayahku terheran, karena menurut ayahku, beliau tidak pernah meliburkan tokonya. Hal itu pun terjadi pada toko ibuku. Banyak orang yang mengatakan bahwa tokonya sering tutup. Lalu, ada karyawan toko ayahku yang memberikan saran kepadaku bahwa aku harus meminta bantuan Pak Ustadz di Ponpes yang ada di daerah tempat tinggalku. Menurutnya, ini adalah kejadian yang janggal. Aku sendiri memang menyadari ada yang tidak beres dengan ini semua, dan aku pun memutuskan untuk meminta bantuan Pak Ustadz. Ketika aku sudah menceritakan kejadian aneh yang menimpa keluargaku, Pak Ustadz langsung memberitahuku bahwa keluargaku terkena teluh tanah kuburan. Hal ini dikarenakan ada yang syirik kepada keluargaku. Aku pun bertanya kepada Pak Ustadz, untuk mengatasi hal ini apa yang harus saya lakukan? Dan Pak Ustadz pun berkata, kita harus berdoa memohon pertolongan kepada Allah
dan sebaiknya kita membuat pengajian di rumah dan toko keluargaku. Setelah beres melaksanakan pengajian, entah kenapa hatiku merasa lebih tenang dan damai. Keadaan di rumah juga mulai harmonis lagi. Lalu aku pun berpikir, aku akan mengadakan pengajian setiap malam Jumat setiap minggunya. Selain untuk berdoa kepada Allah, hal ini pun aku jadikan sebagai ajang untuk bersedekah. Namun jujur saja, aku masih suka melihat penampakan hantu di rumah. Menurut Pak Ustadz, itu adalah hantu dari awal zaman sebelum agama ada. Jadi, aku dan keluargaku harus terus berdoa dan bermunajat kepada Allah untuk memohon perlindungan. Pak Ustadz pun bercerita kepadaku, sebenarnya keluargaku terkena ilmu hitam yang keji. Ilmu hitam itu dikirim dari sebuah makam yang bernama Tanah Panguragan. Konon, orang yang cirik dan sakit hati bisa menggunakan media tanah dari kuburan ini untuk membalas dendam. Lalu Pak Ustadz pun menyarankan kami untuk datang ke sebuah daerah yang bernama Lemah Tamba untuk meminta bantuan dari Ustadz di daerah itu. Di daerah itu, saya diberitahu jika saya harus menaburkan lagi tanah sebagai pengobat dari guna-guna yang menimpa keluarga kami. Tanahnya pun sama dari tanah area penguburan, namun tanah ini adalah obat dari Tanah Panguragan. Akhirnya, malam Jumat setelah beres pengajian, Pak Ustadz pun menyuruh saya menebarkan tanah dari Lemah Tamba di area rumahku, dua rumahku yang lain, serta toko ayah dan ibuku. Setelah peserta pengajian pulang, terjadi hal-hal gaib di rumahku. Kami mendengar berbagai suara gaib. Namun kali ini, suara gaib itu terdengar seperti kesakitan dan seperti meminta tolong. Suara mereka terdengar begitu kesakitan, menyeramkan, dan memilukan, seperti tengah disakiti. Kami sekeluarga hanya bisa berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan. Dan seketika itu, ada benda seperti pungusan warna putih yang tiba-tiba jatuh di tengah rumahku. Aku pun langsung menelepon Pak Ustadz tentang kejadian ini. Dan menurut Pak Ustadz, aku harus membuka bungkusan berwarna putih itu. Dan ketika aku membukanya, aku melihat ada beberapa benda yang aneh. Aku melihat seonggok tanah berwarna hitam, silet dan paku yang sudah berkarat, tali berwarna putih mirip seperti tali pocong, serta sebuah batu akik. Kemudian Pak Ustadz meneleponku kembali. Kata Pak Ustadz, aku harus membawa bungkusan beserta isinya ke halaman belakang rumah dan membakarnya. Setelah itu, alhamdulillah keluarga kami menjadi baik-baik saja. Usaha keluarga kami pun menjadi membaik seperti dulu lagi. Ketika aku menanyakan kepada Pak Ustadz siapa yang mengguna-guna keluarga kami, Pak Ustadz pun menjawab, "Udah, itu tidak penting. Sekarang kamu harus bersyukur. Allah selalu melindungi kita semua. Biarlah orang yang kemarin berbuat jahat mendapat hukuman yang setimpal di akhirat kelak." Serem juga ya ceritanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Sampai ketemu lagi cerita-cerita yang lain yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.